Tak berselang lama, seorang utusan istana bernama Shen datang membawa catatan penting untuk membantu perang melawan Tao Ti yang akan datang. Catatan itu berupa laporan perang berusia 900 tahun tentang Tao Ti yang dikalahkan dengan mudah oleh para prajurit kala itu. Dan diketahui bahwa ternyata di dekat pembantaian Tao Ti waktu itu ada banyak sekali batu magnet sehingga membuat Tao Ti tidak berkutik. Dan menurut teori Tuan Wang, hal ini juga sama persis dengan yang dialami oleh William tempo hari lalu. Namun, Komandan Lin atau Jenderal Lin masih sedikit meragukan teori magnet tersebut. Akhirnya, dengan serius, William mengatakan akan memburu Tao Ti agar bisa dijadikan percobaan. Meski sedikit diragukan, usulan William ternyata disetujui oleh Jenderal Lin. Tapi hal itu malah membuat Pero marah kepada William karena hal itu akan merusak rencana mereka untuk kabur membawa bubuk hitam dari sini. Keesokan harinya, semua prajurit sudah bersiap menunggu kedatangan Tao Ti. Namun kali ini fokus mereka adalah untuk menangkap seekor Tao Ti dengan racun mematikan racikan Tuan Wang yang dioleskan pada panah-panah para prajurit. Dalam masa penantian yang hening tanpa suara sedikit pun dalam suasana berkabut, tiba-tiba tanpa diduga Tao Ti muncul sekaligus langsung menyerang beberapa prajurit. Ternyata para Tao Ti itu bergerak diam-diam tanpa mengeluarkan suara seperti pada penyerangan pertama. Mereka seperti bisa mempelajari pergerakan musuh. Dalam keadaan gawat itu, Pero yang mengikuti Balat untuk kabur tiba-tiba kepikiran kepada sahabatnya sehingga memutuskan untuk kembali. Sementara itu, para Tao Ti yang terkena panah beracun tetap bersikukuh melepaskan diri. Alhasil hanya tersisa satu Tao Ti yang masih terperangkap. Namun tusukan itu akan segera terlepas sebelum racunnya bereaksi. Untuk mencegah Tao Ti lain melepaskan jeratannya, Komandan Lin memerintahkan untuk menembakkan cincin api sebagai penghalang. Akhirnya, dengan gagahnya, William akan turun sendiri untuk menangkap Tao Ti itu dan akan dibantu dengan panah yang akan bersuara saat menancap pada Tao Ti. Dalam suasana hening, di tengah-tengah kabut, William berhasil mengikat Tao Ti dengan rantai untuk kemudian ditarik ke atas. Akan tetapi, ada Tao Ti lain yang tiba-tiba menyerang. Untungnya Pero datang menolong. Suara anak panah yang menancap di tubuh Tao Ti sangat membantu mereka melawan makhluk itu. Kemudian, sinyal yang diberikan oleh William membuat para prajurit mengeluarkan senjata rahasia paling mematikan yang menjadi tujuan William dan Pero selama ini, yaitu bubuk hitam. Ledakan dahsyat dari bubuk hitam itu berhasil menghancurkan Tao Ti. Namun William juga terkena efeknya dan mulai kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, William mulai siuman dan lebih mantapnya lagi sudah ada jenderal cantik di sampingnya, membuatnya makin bergairah. Dari kondisi tubuh William yang penuh luka, Jenderal Lin semakin yakin kalau William ini adalah seorang prajurit hebat dan dia mulai menyukai serta bersimpati kepadanya. Tapi dia juga menyarankan William agar melupakan bubuk hitam, senjata rahasia prajurit tanpa nama yang telah dia lihat karena sangat berbahaya. Setelah itu, utusan istana malah ingin membawa Tao Ti yang sudah tertangkap itu untuk diteliti di istana kaisar. Meski Tuan Wang sangat menentang karena akan sangat berbahaya. Ya, orang ini sebenarnya hanya ingin mencari muka di hadapan kaisar. Akhirnya, mau nggak mau Tao Ti beserta magnet sebagai penenangnya dibawa oleh utusan istana tersebut dengan pedenya, merasa akan banyak orang yang akan semakin menghormatinya. Setelah itu, di saat terjadi kehebohan yang disebabkan adanya sinyal pergerakan Tao Ti, William dan Pero malah bertengkar gara-gara berbeda pendapat. Di mana William yang masih ingin membasmi Tao Ti berbanding terbalik dengan Pero yang ingin kabur dengan Balat membawa bubuk hitam. Dan pada akhirnya mereka berdua berpisah di sini, menapaki jalan yang berbeda.
Kemudian di ruang penyimpanan senjata, Ballard meledakkan ruang penyimpanan bubuk hitam yang terkunci rapat. Gak ada yang mendengar ledakan yang cukup keras itu dikarenakan semua prajurit sibuk mengurusi Tauti yang ternyata membuat sesuatu yang sangat tak terduga. Yaitu, ternyata di saat penyerangan sebelumnya, para Tauti itu diam-diam membuat jalan tembus ke ibu kota. Dan hal itu merupakan kegagalan terbesar para prajurit tanpa nama. Karena jika para Tauti memakan semua manusia di wilayah kota dan memberikan nutrisinya kepada induk mereka, maka kota itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Kembali lagi ke ruangan penyimpanan. Ternyata ada seorang prajurit yang mendengar ledakan itu. Dia tak lain adalah Peng Yon. Bahkan William juga menyusul mereka. Tapi untuk menasihati temannya agar tidak melakukan pencurian tersebut. Namun yang ada malah William dibuat pingsan. Di sisi lain, para prajurit yang sudah kecolongan harus secepat mungkin menyusul Tauti ke ibu kota yang jaraknya cukup jauh. Di sini, kembali Tuan Wang yang jenius menyarankan untuk menggunakan balon terbang melihat angin yang dia prediksi akan membuat prajurit bisa segera menyusul para Tauti ke ibu kota. Namun sebelum itu, kabar tentang pencurian bubuk hitam sampai ke telinga Jenderal Lin dan membuatnya sangat kecewa kepada William yang sebelumnya sudah dia percaya. Kemarahannya membuat William terancam hukuman mati. Akan tetapi, Peng Yon yang mengetahui kejadian sebenarnya memberikan sebuah kesaksian atas tidak bersalahnya William. Walaupun begitu, William akan tetap dikurung dan temannya akan diburu. Hal yang sangat membagongkan adalah sebuah kenyataan bahwa Pero sebenarnya juga sudah ditipu oleh Ballard. Dia malah ditinggal sendirian tanpa membawa apa-apa. Tapi setelah itu, si Ballard malah tertangkap oleh para bandit hitam. Dan tanpa tahu bahwa yang mereka jarah adalah sebuah peledak, enak saja mereka lempar-lempar sehingga membuatnya meledak. Saat itulah Pero kembali mendapatkan sisa bubuk hitam sekaligus kuda untuk melanjutkan perjalanan. Saat Jenderal Lin dan para prajurit lain bersiap untuk keberangkatannya menuju ibu kota, tanpa disangka Peng Yon diperintahkan untuk melepaskan William dan mempersilahkannya untuk mengambil apa saja yang dia inginkan karena feeling Jenderal Lin mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menang dengan Tauti kali ini. What happened? All we all die. Where is she? Tell the world what you have seen. Sementara itu, utusan istana sudah sampai di ibu kota. Namanya adalah kota Bianliang. Kaisar muda Song menyambutnya dengan gembira. Akan tetapi, sebuah kecerobohan dari Chen, sang utusan istana yang sok keren, membuat Tauti yang ada dalam kurungan mengamuk karena dia mencoba bereksperimen dengan magnet pada Tauti. Dan yang lebih parahnya adalah Tauti itu mengirimkan sinyal kepada sang ratu sehingga kawanan Tauti itu berbelok dan langsung menuju istana kaisar. Beberapa waktu kemudian, para pasukan prajurit Orde Tanpa Nama sudah tiba di ibu kota Bianliang, di mana ternyata di sana para Tauti sudah melahap banyak korban. Jenderal Lin yang sudah terkepung dan hampir meninggalkan dunia ini selama-lamanya tiba-tiba diselamatkan oleh William bersama Tuan Wang dan juga Peng Yon. Setelah itu, Jenderal Lin langsung masuk ke istana dengan memperlihatkan rencananya sebagai jenderal pasukan prajurit tanpa nama. Sesampainya di dalam, Tuan Wang langsung meminta Tauti yang tertangkap untuk memancing sang ratu untuk dilenyapkan.
Rencananya adalah menyediakan daging agar dibawa oleh Tauti yang nantinya akan dia berikan kepada sang ratu untuk dimakan. Namun ada bahan peledak yang diikatkan ke tubuhnya, sehingga saat sang ratu makan, William akan memicu untuk meledakkannya. Dalam perjalanan menuju rencana, ternyata ada gangguan dari Tauti lain, sehingga membuat Peng Yon harus mengorbankan dirinya. Setelah itu, rencana pun mulai dilakukan dengan melepaskan Tauti yang membawa daging sekaligus peledak. Lalu sesegera mungkin William dan Jenderal Lin mencari tempat tinggi untuk melakukan pemanahan dengan bahan peledak, sementara Tuan Wang menahan para Tauti dengan magnet di tangannya. Panahan pertama ternyata gagal dilakukan karena pertahanan sang ratu sangat kuat. Belum lagi kawanan Tauti yang mengepung tempat mereka malah membuat Tuan Wang harus menjadi korban Tauti sesaat sebelum dia menyerahkan magnet kepada Jenderal Lin. Kemudian di panahan kedua, bukan hanya gagal, sang ratu juga mengetahui posisi William dan Jenderal Lin. Parahnya lagi, bubuk peledaknya hanya tersisa 1 batang. Akhirnya, bersamaan dengan kepungan para Tauti yang akan segera menerkam, mereka berdua langsung melompat menggunakan tali yang sudah Jenderal Lin kaitkan ke atap. Bersamaan dengan dilemparnya batu magnet, peledak terakhir yang diikat ke tombak Jenderal Lin juga dilempar. Dan kematian sang ratu membuat semua Tauti membatu dan berserakan di mana-mana. Akhirnya, semua ketegangan itu berakhir dengan sebuah kemenangan berkat seorang prajurit bayaran yang awalnya berniat mencuri bubuk hitam berakhir menjadi pahlawan mantap. Di saat-saat kebahagiaan sedang berlangsung, di tempat lain, Pero yang berharap bisa kabur dengan bubuk hitam curiannya ternyata malah tertangkap prajurit yang ditugaskan mengejarnya dan dia pun berakhir di penjara. Beberapa waktu kemudian, William yang sekarang menjadi pahlawan datang menjenguk Pero untuk memberitahu bahwa dia mendapatkan imbalan berupa bubuk hitam yang boleh dia bawa sebanyak yang dia mau. Akan tetapi, Jenderal Lin memberinya 2 pilihan, yaitu jika dia membawa bubuk hitam, maka Pero temannya akan dipenjara di sini seumur hidup. Tapi jika dia memilih Pero, maka dia sudah tidak boleh membawa bubuk hitam. Dan ternyata William lebih memilih menyelamatkan temannya daripada bahan peledak yang didamba-damba selama ini, karena temannya ini lebih berharga dari apapun. Sebelum pergi, Jenderal Lin memberikan salam perpisahan sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada William yang telah menyelamatkan pasukan serta wilayahnya. I came to say goodbye. We are more similar than I thought. Seems you've made your choice. Kemudian, William dan Pero melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan Jenderal Lin, pejuang cantik penjaga benteng tembok besar yang melegenda. Komandan Lin berkata, seorang pria harus belajar percaya sebelum dia dipercaya. Terima kasih sudah tetap setia dengan channel ini. Semoga selalu terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film menarik lainnya dari Jeruk Nipis.